Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab kayaknya cuma 5 orang. Katanya tadi sholawat itu semangat, katanya sampai subuh ya. Saya salamnya cuma 5 orang. Ini panjang nih sampai depan Superdono 5 ini. Masa yang jawab cuma sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin was-sahbi wal ali amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus ayahanda kami Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Jufri beserta keluarga, Umi dan juga adik-adikku sekalian, akhina Al-Habib Abdurrahman, kemudian Habib Umar Al-Jufri, juga akhina ada Al-Habib Umar As-Saggaf, juga ada Al-Habib Alwi Al-Idrus. Demikian pula ada Habib Badrul Al-Khadri dari Pontianak juga. Alhamdulillah, Kalimantan 2 orang. Begitu pula para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya kita dikumpulkan Allah di tempat ini. Bukan karena uang kita, bukan karena kendaraan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekayaan kita dikumpulkan di tempat ini, melainkan semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberi kita taufik dan hidayah? Karena kita datang ke tempat ini dengan niat kita ingin berkumpul dalam rangka kita mencintai kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum dan kita ketahui bahwasanya Allah hanya mencintai satu sosok makhluk di muka bumi ini. Allah hanya cinta kepada satu manusia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka titik sentral pandangan Allah, titik sentral rahmat Allah, pusat dari keberkahan, pusat dari segala macam kasih sayang Allah letakkan pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu, jika kita ingin mendapat rahmat Allah, kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita ingin mendapatkan ampunan Allah, dan kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri kita, hubungkan diri kita, dan ikatkan diri kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam maulid yang sering kita baca, Al-Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin, bahwasanya
diperdengarkan maulid, diperdengarkan qasidah. Yang tadi kita dengarkan lantunan bersama-sama, kita lantunkan qasidah, kita dengarkan bacaan maulid. Tujuannya hanya satu, yaitu tasywiqan lis-sami'in, supaya di dalam hati-hati kita tertanam rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita baca maulid, baca qasidah, atau kita dengarkan bacaan maulid itu jangan sekedar ucapan. Jangan sekedar ucapan belaka, ucapan kosong, tapi ucapkan dengan segala kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah ucapan yang mendapat pandangan dari Allah. Inilah ucapan yang mendapat perhatian dari Allah, yang dapat mengetuk arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan kepada Nabi Muhammad. Rindu itu adalah bagian daripada cinta. Maka orang yang mengaku cinta kepada Nabi, maka pasti ia akan rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, sidqul mahabbah ala salas hisal. Orang yang mengaku cinta, orang yang mengaku mencintai, itu punya 3 ciri, punya 3 tanda. Dan jika 3 tanda ini ada pada diri kita, berarti kita termasuk orang yang benar diakui cintanya. Tapi jika tidak ada, berarti cinta kita ini diragukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diragukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang dikatakan orang yang cinta itu adalah ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang cinta itu tandanya dia lebih senang mendengarkan ucapan atau kalam orang yang dia cintai dibandingkan yang lain. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kalam Allah, tandanya cinta kepada Allah, maka dia sering membaca kalam Allah. Tahukah kita kalam Allah? Kalam Allah itu adalah Al-Quran. Orang yang aku cinta dengan Nabi Muhammad, maka pasti dia sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ketahuilah wahai hadirin, Al-Quran itu kalau kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Quran itu adalah Nabi Muhammad. Quran itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak. Nabi Muhammad itu tidak bisa terhitung. Semua mukjizat para nabi ada pada diri Nabi Muhammad. Namun yang paling agung, yang paling besar, yang paling istimewa mukjizat dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sehingga orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia seperti berinteraksi dan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang ngaku cinta, pasti dia cinta dengan Al-Quran, dan dia akan berusaha sering membacanya, dan bahkan dia berusaha mempelajari isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah di dalam Al-Quran itu satu ayat, dan ini merupakan inti daripada Al-Quran. Apa ayatnya? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil di sini orang beriman. Siapa orang beriman itu? Yusalluna 'alan nabi, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang selalu cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Maka dengan cinta dan rindunya itu, dia senantiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ciri yang pertama. Orang kalau mengaku cinta, maka dia akan banyak mengikuti kalam ucapan orang yang dia cintai. Maka kalau cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang disuruh Nabi Muhammad diikuti, dan apa yang tidak diperintah Nabi Muhammad, yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dia tinggalkan. Yang kedua, kata beliau, ciri orang yang mencintai itu adalah waqtara mujalasata habibihi ala mujalasata ghairihi. Orang cinta dengan Nabi itu tandanya dia senang, dia cinta duduk bersama dengan Nabi Muhammad.
Sadarkah kita hadirin bahwa kita pada malam hari ini sedang duduk dengan Nabi Muhammad? Sadarkah kita bahwa malam ini kita sedang bersama dengan Nabi Muhammad? Ketahuilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala salas hisal, hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baiti wa qiraatul Qur'an." Ajarkan, didik anak-anak kamu terhadap 3 perkara. Pertama, didiklah mereka cinta kepada nabinya. Yang kedua, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada Al-Quran. Malam ini kita bersolawat. Ini merupakan Al-Quran. Dan juga kita berkumpul dengan para habaib anak cucu keturunan Rasulullah. Kemudian kita berkumpul dengan para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para santri, orang-orang yang mondok belajar di pondok pesantren. Mereka-mereka ini adalah warasatul anbiya. Mereka ini adalah pewaris-pewarisnya Nabi. Maka orang yang senang duduk di dalam majelis ilmu, senang duduk di dalam majelis-majelis ta'lim, senang duduk di dalam majelis-majelis ulama, hakikatnya mereka itu adalah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, tanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, tanda orang cinta, waqtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih keridhaan orang yang dicintainya ketimbang memilih keridhaan selainnya. Kita tahu baginda Rasulullah itu ada 3 perkara yang dicintainya, yang diridhoi Nabi. Yang disenangi Nabi itu ada 3. Salah satunya saya ambil, karena tadi Habib Umar cuma ngasih waktu 15 menit, jadi kurang kayaknya. Cuma biar kita ambil 1 poin dari 3 kecintaan Nabi, dari 3 perkara yang dicintai Nabi, kita ambil 1. Nabi itu hobinya, Nabi itu kesenangannya itu wangi-wangian. Nabi itu kesenangannya wangi-wangian. Termasuk dupa, ini bukur. Kita dianjurkan memakai wangi-wangian di majelis. Begitu juga dengan pakaian. Ketika mau sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika kita habis mandi dan lain sebagainya, disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman ada pesan yang lebih tinggi daripada sekedar kita mewangikan badan, mewangikan ruangan, mewangikan tubuh. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, Nabi itu senang, Nabi itu cinta kalau mulut kita wangi. Apa artinya mulut yang wangi? Mulut yang wangi itu tidak suka mencaci orang. Mulut yang wangi itu tidak suka berdusta. Mulut yang wangi itu tidak suka memfitnah, tidak suka membicarakan aib orang, tidak suka ghibah. Mulutnya digunakan menebarkan salam, mulutnya digunakan untuk membicarakan yang baik, mulutnya digunakan untuk menebarkan senyum, menebarkan salam kepada sesama manusia. Ini mulut yang wangi. Kemudian Nabi mengatakan wangi yang dimaksud di sini telinganya wangi. Telinganya digunakan mendengarkan yang baik, mendengarkan sholawat, mendengarkan ilmu, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu telinga yang wangi. Begitu pula tangannya, kakinya digunakan di dalam kebaikan. Semua anggota tubuhnya dia gunakan untuk kebaikan. Ingat, jaga anggota tubuh kita ini ada 7 anggota yang wajib kita jaga. Mata, hidung, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Inilah 7 anggota tubuh yang bakal nanti akan menjadi pertanggungjawaban bagi setiap pemiliknya. Makanya di dalam sholat, kalau kita sholat subuh dan sholat maghrib, kita membaca Allahumma ajirni minan nar berapa kali? 7. Itulah neraka yang disiapkan untuk setiap orang melakukan di antara 1 anggota badannya, maka 1 pula neraka. Makanya kita diminta untuk memohon ampunan kepada Allah dari 7 anggota tersebut. Maksudnya adalah jaga anggota tubuh kita. Yang 7 itu jaga agar dia wangi, jangan sampai kotor, jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita masih membawa dosa-dosa. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad, terkenal orangnya selalu wangi, selalu indah, selalu harum. Maksudnya kemanapun dia berada, dimanapun seorang mukmin, dia menebarkan kebaikan. Seorang mukmin dimanapun dia berada, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang sedih, tidak ada
Tapi seorang mukmin itu perumpamaannya sebagaimana dalam Al-Quran itu bagaikan lebah. Lebah itu punya 4 ciri. Lebah itu yang pertama, yang dihisapnya selalu sari pati bunga. Lebah itu yang dihisapnya selalu yang baik-baik. Maka seorang mukmin juga harus selalu mengambil dan memproses sesuatu yang baik-baik. Telinganya mendengar yang baik, matanya melihat yang baik, tangannya melakukan yang baik. Maka dia mengambil kebaikan di sekitar lingkungannya. Kemudian yang kedua, lebah itu yang dikeluarkannya selalu yang bermanfaat. Maksudnya setiap perbuatannya, setiap ucapannya, setiap gerak-geriknya selalu memberi manfaat baik bagi dirinya maupun bagi sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, lebah itu dia apabila hinggap di suatu dahan, dia hinggap di suatu tempat, maka tidak pernah ada dahan yang patah. Begitulah seorang mukmin, dimanapun dia berada, dia selalu menebarkan rahmat, menebarkan kebaikan. Dia tidak menjadi sampah masyarakat. Tidak ada manusia yang dirugikan. Ketika seorang mukmin berada di tempat itu, maka tempat yang tadinya gelap, tempat yang tadinya tidak punya cahaya, maka dengan hadirnya seorang mukmin ini, mukmin itu membawa cahaya, membawa penerang di lingkungan sekitarnya dan menyebabkan ketenangan di lingkungan tersebut. Ini seorang mukmin. Dan yang keempat, ciri lebah itu adalah jangan coba-coba diganggu. Lebah itu pantang mengganggu, tapi kalau diganggu lebah pantang mundur. Begitulah ciri seorang mukmin. Mukmin itu tidak boleh cari gara-gara, tidak boleh cari masalah. Tapi kalau diganggu seorang mukmin, jika dia benar, dia pantang mundur, rela mati demi membela kebenaran. Inilah ciri daripada orang beriman. Inilah ciri orang yang berakhlak, sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Maka jika kita di dalam majelis ini mengamalkan sebagaimana tanda-tanda yang ada di dalam kitab Nasaihul Bad tadi yang kita sebutkan tadi, ciri tadi, maka kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Kita akan menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang senantiasa akan mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cita-cita kita. Inilah cita-cita hidup kita. Kita menjalani sisa umur kita jangan sampai sia-sia. Kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh maut. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Karena tidak tahu itu, maka hendaknya kita senantiasa untuk selalu waspada, untuk selalu kita berjaga-jaga. Jangan sampai terpisah dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita jauh dengan Nabi Muhammad. Maka banyaklah kita sholawat kepada Nabi. Sholawat yang disertai dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad, satu sholawat saja bisa menggetarkan, bisa menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mustahil jika kita keluar dari tempat ini, mungkin salah satu dari kita ketika malam kita tidur, kita didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita ada rindu kepada Nabi Muhammad. Kita datang duduk di tempat ini karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita didekatkan, dikumpulkan kepada Nabi Muhammad tidak hanya di dunia ini, tapi juga kelak nanti di dalam surganya. Kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, keindahan surga yang paling tinggi itu adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Bukan surga, bukan bidadarinya, bukan karena sungai madunya, bukan karena sungai susunya, tidak. Kata Habib Ali Habsyi, yang menyebabkan aku ingin masuk surga, yang menyebabkan aku ingin berada di dalam surga, bukan karena kenikmatan surga, tapi yang menyebabkan aku ingin masuk ke dalam surga adalah karena di dalam surga itu ada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak kumpul kita di tempat ini melainkan menjadi saksi, menjadi saksi bahwasanya kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dengan lisan kita, tapi juga dengan hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Hadza minni wa afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.